Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ilmawati. Saya dari kelompok 10 mata kuliah statistika. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Mbak Vina Yatimaula mengenai analisis regresi sederhana. Nah, untuk analisis regresi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vina, yaitu di video sebelumnya. Nah, untuk analisis regresi sederhana terdapat satu variabel independen yang disimbolkan dengan Y dan satu variabel independen yang disimbolkan dengan X. Untuk uji analisis regresi sederhana, langkah perhitungannya itu ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan uji hipotesis penelitian. Yang kedua, mencari harga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Kemudian mencari persamaan regresi sederhana Y terhadap X, menguji linearitas dan tingkat signifikansi sederhana Y terhadap X, menguji signifikansi koefisien persamaan regresi Y, dan yang terakhir mencari koefisien korelasi X dan Y. Nah, agar teman-teman lebih paham, teman-teman bisa buka buku statistika Fajri Ismail pada halaman 376. Nah, di situ ada contoh mengenai data hasil penelitian dengan judul pengaruh minat belajar dan keinginan berprestasi dari 30 sampel penelitian. Nah, untuk minat belajarnya kita simbolkan X dan keinginan berprestasinya kita simbolkan Y. Datanya bisa dilihat untuk ke-30 sampel ini. Nah, berdasarkan data di atas dapat dihitung pengaruh variabel X dan Y dengan menggunakan analisis regresi sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan uji hipotesis penelitian di mana H0 sama dengan minat belajar berpengaruh terhadap keinginan berprestasi. Kemudian H1 sama dengan minat belajar tidak berpengaruh terhadap keinginan berprestasi. Untuk hipotesis statistiknya H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Kemudian langkah kedua adalah mencari harga sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Tabel bantunya bisa dilihat di layar atau di buku teman-teman semua yang lebih jelas. Nah, dari data di atas diperoleh hasil perhitungan sigma X sama dengan 2973, sigma X kuadrat sama dengan 295877, sigma Y 2807, sigma Y kuadrat sama dengan 263421, dan sigma XY sama dengan 278581. Untuk nilai rata-rata X sama dengan 99,10 dan untuk rata-rata nilai Y sama dengan 93,57. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari persamaan regresi sederhana Y terhadap X dengan cara menghitung koefisien A dan B. Untuk rumus mencari harga koefisien A-nya adalah sigma Y dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Untuk hasil harga koefisien A-nya adalah 61,35 dan harga koefisien B kita dapat hasil 0,33. Nah, dari penghitungan koefisien A dan B diperoleh persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 61,35 plus 0,33. Untuk persamaan ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vina Yatil di depan tadi. Untuk rumusnya itu Y sama dengan A plus B X. Jadi 61,35 ini sebagai A dan 0,3 itu sebagai B ya. Sudah jelas. Kemudian untuk uji linearitas dan signifikansi regresi Y terhadap X, yaitu yang pertama menentukan nilai kuadrat total.
Untuk kuadrat totalnya adalah sigma Y kuadrat sama dengan 2, 6, 3, 4, 2, 1, dan menentukan nilai regresi JKA yaitu sigma Y pangkat 2 per N. Untuk hasilnya 262641,63. Kemudian menentukan nilai kuadrat regresi JKB per A. Rumusnya B dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Sehingga hasilnya 1134,409. Kemudian menentukan jumlah kuadrat sisa JKS. Rumusnya JK total dikurangi JKA dikurangi JKB per A, sehingga hasilnya kita dapat 644961. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat kekeliruan, dimana untuk mencari kuadrat kekeliruan ini kita menggunakan tabel dengan cara mengurutkan data pada variabel X, kemudian menghitung variabel dengan skor yang sama. Bisa dilihat pada tabel. Berikut kalian coba sebelum kita memberi skor yang sama, kita urutkan nilainya dulu atau sampelnya yang X itu dari yang terkecil, sehingga apabila sudah kita urutkan, kita baru memberikan skornya. Bisa dilihat pada angka 91. Nah, di situ kan ada 291-nya. Nah, itu cukup satu saja yang diberi skor, namun nilainya tetap sama. Kemudian dari tabel berikut kita dapatkan untuk jika kekeliruannya adalah 477,333. Nah, dari penghitungan di atas kita dapat menghitung nilai kuadrat tuna cocok, di mana untuk mencari JKTC ini adalah JKS dikurangi JKG sama dengan 644,91 men 477,33. Nah, untuk di buku teman-teman semua itu belum ada hasilnya tetap sama, maka yang benar adalah hasilnya itu untuk JKT nya 167,628. Teman-teman bisa menggantinya. Kemudian menghitung nilai varian regresi RJK B per A, sehingga hasilnya tetap sama 134,409. Selanjutnya menghitung varian result S kuadrat reg sama dengan RJKS sama dengan, yaitu RJKS per N min 2, sehingga hasilnya 23,03. Selanjutnya menghitung varian tuna cocok ST kuadrat TC sama dengan RJKTC, yaitu RJKTC sama dengan JKTC per N min K, sehingga kita dapat hasilnya itu 12,89. Nah, untuk K-nya ini kenapa bisa 17? Karena untuk nilai K-nya tadi itu hanya sampai angka 17, sehingga K-nya adalah 17. Kemudian menghitung varian kekeliruan S kuadrat G sama dengan RJKG, yaitu RJKG sama dengan JKG per K min 2. Kita peroleh hasil 31,82. Kemudian selanjutnya menentukan nilai derajat kebebasan atau DK. DK itu derajat kebebasan masing-masing sumber varian. Yang pertama, DK total sama dengan 30, yaitu N sebagai sampelnya. DK reg A sama dengan 1. Kemudian DK reg B per A sama dengan 1. DK
DK sisa sama dengan 28, DK tuna cocok sama dengan 13, dan DK kekeliruan sama dengan 15. Kemudian menghitung kelinearan persamaan regresi Y terhadap X dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan A plus beta X, H1 tidak sama dengan A plus beta X. Penghitungan nilai F0 dihitung sebagai berikut. F0 sama dengan RJKTC per RJKG sama dengan 12,89 per 31,82, sehingga kita peroleh 0,41. Sehingga kesimpulannya adalah F tabel di mana DK pembilang N min K sama dengan 13 dan DK penyebut itu sama dengan 15, sehingga F tabelnya adalah 0,05 dibagi 13 dibagi 15, hasilnya 2,56. Nah, dari penentuan harga diperoleh F0 lebih kecil dari F tabel, di mana F0 0,41 lebih kecil atau kurang dari 2,56, sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y terhadap X berbentuk garis linier. Kemudian yang selanjutnya, uji signifikansi regresi Y terhadap X dengan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Perhitungan nilai F0 dihitung sebagai berikut. F0 B per A sama dengan RJK B per A per RJKS, sehingga hasilnya 5,839. Kemudian membuat ringkasan dengan menggunakan tabel ANOVA regresi. Nah, untuk tabel ini kita lebih memudahkan agar untuk mencari JK-nya, jumlah kuadrat, dan DK dan RJK-nya. Untuk F hitungnya juga sudah ada, F tabelnya juga sudah ada. Nah, untuk tabel ini memudahkan kita untuk mencari hasilnya mengenai total, regresi A per B, sisa galat, dan tuna cocok. Kemudian kesimpulannya adalah F tabel untuk DK pembilang sama dengan direct B per A sama dengan 1, dan DK penyebut sama DK sisa sama dengan N min 2 sama dengan 30 min 2 sama dengan 28, sehingga F tabel 0,05 dibagi 1 dibagi 28 sama dengan 4,20. Dari penentuan harga diperoleh F0 lebih besar dari F tabel, di mana F0 sama dengan 5,836 lebih besar dari 4,20, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap keinginan berprestasi dan pengaruhnya bersifat linear. Nah, selanjutnya uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Yang pertama, menghitung standar error. Nah, standarnya error tadi kita dapat dari RJKS, yaitu sama dengan 23,03. Kemudian menghitung dugaan untuk koefisien A dan beta. ST pangkat 2 sama dengan sigma X besar pangkat 2 per N sigma X kecil pangkat 2 dikali SE pangkat 2, dimana untuk sigma X kecil pangkat 2 itu hasilnya 25270. Nah, untuk hasil itu kita dapat mencari dengan rumus sigma X besar min sigma X pangkat 2 min N. Teman-teman bisa lihat pada buku halaman 382.
Nah, di situ ada cara atau catatan untuk mencari harga sigma X kecil pangkat 2 sehingga kita peroleh hasilnya 1252,70. Nah, hasil ST pangkat 2 nya adalah 181,32. Maka SI-nya adalah akar dari 181,32 sama dengan 13,47. Kemudian untuk SC kuadratnya adalah SE kuadrat per X sigma X kecil kuadrat sehingga hasilnya 0,018 dan akar dari 0,018 adalah 0,136. Nah, untuk mencari statistika dengan uji T, yakni maaf ini untuk catatannya masih kurang ya, teman-teman bisa lihat di buku. Selanjutnya menentukan hipotesis penelitian di mana H0 sama dengan minat belajar berpengaruh terhadap keinginan berprestasi, H1 sama dengan minat belajar tidak berpengaruh terhadap keinginan berprestasi, atau H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Kemudian mencari signifikansi dan koefisien I dan J dengan menggunakan uji T pada persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 61,35 plus 0,33 X, yaitu TA sama dengan A per ST. Untuk hasilnya 4,55, untuk TB-nya sama dengan 2,42. Untuk kesimpulannya menentukan T tabel di mana DK sisa sama dengan 28 sehingga T tabel adalah 0,05 dibagi 28 sama dengan 2,048. Untuk TA-nya lebih besar dari TB di mana TA sama dengan 4,55 lebih besar dari 2,048 sehingga 0 ditolak yang berarti konstanta regresi signifikan untuk TB lebih besar dari T tabel di mana TB sama dengan 2,43 lebih besar dari 2,048 atau H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap keinginan prestasi dan pengaruhnya bersifat linear. Selanjutnya menguji koefisien korelasi variabel X dan Y. Uji koefisien korelasi X dan Y sama dengan RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 sehingga kita peroleh RXY nya sama dengan 0,41. Pengujian hipotesis korelasi dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi T dengan cara mentransformasikan nilai R ke T dengan menggunakan rumus bagi berikut. T sama dengan R akar N-2 per 1 min R pangkat akar 1 min R pangkat 2 sehingga kita dapat hasil 2,40. Dan ini maaf untuk yang ini RXY nya ini untuk hasilnya 0,41 ini kurang angka 2 ya, jadi seharusnya 0,412. Teman-teman bisa membetulkan. Kemudian menentukan T tabel di mana DK sisa N sama dengan 28 sehingga T tabelnya 0,05 dibagi 28 sama dengan 2,048. Untuk
T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T hitung sama dengan 2,40 lebih besar dari 2,048, sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa korelasi variabel X terhadap Y adalah signifikan. Ini berarti makin tinggi minat belajar siswa, maka akan semakin tinggi pula keinginan berprestasi siswa. Kemudian koefisien determinasi merupakan koefisien yang menunjukkan seberapa besar variasi yang ditimbulkan oleh variabel Y. Untuk menghitung koefisien determinan adalah dengan cara menguadratkan koefisien korelasi dan kemudian dikalikan 100%. Sehingga R X Y pangkat 2 dikali 100% kita dapat 0,41 pangkat 2 dikali 100%, sehingga kita dapatkan 16,81%. Koefisien ini memberikan informasi bahwa 16,81% variasi keinginan berprestasi siswa dapat dijelaskan oleh variabel minat belajar. Dengan kata lain, dengan mengontrol prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel keinginan berprestasi, dapat disimpulkan bahwa variabel berpengaruh minat belajar terhadap keinginan berprestasi sebesar 16,81%. Sekian presentasi dari saya. Apabila sebelumnya teman-teman bisa nyoba latihan pada halaman 392 ya. Di situ ada latihan pada nomor 5, itu bisa teman-teman coba untuk latihan agar lebih paham lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan apabila ada keliruannya, saya mohon minta maaf. Jika ada yang ditanyakan atau memberikan saran atau kritik, bisa di kolom komentar, dan apabila teman-teman semua ada tambahan untuk saya atau membenarkan saya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.